Halo, Shalom. Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Sehat? Baik? Puji Tuhan ya. Kita tetap baik, kita tetap sehat. Sekalipun sudah 1 minggu ini kita menjalani apa? PTS ya, penilaian tengah semester. Kita sudah sampai mid semester, sampai di tengah semester, dan kita sudah lalui beberapa hari ini ujian. Bisa? Bisa dong ya. Tetap sukses selalu. Biarlah kiranya kita bisa menjadi orang yang berhasil selalu ya. Ya, kita hari ini akan mulai ibadah kita. Sekalipun dalam minggu PTS kita ibadahnya secara online melalui video, biarlah kiranya kita tetap semangat untuk mengikuti ibadahnya, dan Tuhan yang memberkati kita sekalian. Anak-anak sekalian, kita hari ini akan belajar bagaimana kita bisa berhasil. Bagaimana kita bisa berhasil, baik dalam ujian kita, misalkan sekarang PTS, nanti ada ulangan harian, nanti ada PAS, dan seterusnya. Bagaimana kita bisa berhasil dengan semuanya? Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan ya. Sebelumnya, kita berdoa dulu. Oke? Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan memimpin, memberkati, menuntun kami di sepanjang perjalanan hidup kami sampai hari ini. Bahkan di minggu ini, minggu PTS ini, Tuhan sudah memberkati kami sehingga kami bisa melaluinya dengan baik. Kami bisa belajar dengan baik, kami bisa memahami pelajaran kami, dan kami bisa menjalani penilaian tengah semester ini dengan baik. Tuhan sudah memberkati kami. Hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Hari ini kami mau menyembah Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami. Berkati Bapak yang menyampaikan, supaya bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik.
Berkati juga setiap anak-anak yang beribadah kepada Tuhan, agar kami bisa mengerti firman Tuhan dan bisa melakukannya. Berkati juga untuk semua orang tua kami, supaya mereka pun bisa bekerja dengan baik dan di waktu-waktu tertentu bisa mendampingi kami dalam ibadah kepada Tuhan. Berkati juga semua peralatan yang kami gunakan agar kami bisa beribadah dengan baik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa sukses, kita bisa berhasil dalam belajar maupun dalam keseharian. Ya, ada banyak orang punya cerita, ada banyak orang punya cara, ada banyak orang punya kiat atau tips bagaimana bisa sukses dalam belajar. Katanya, kalau mau berhasil dalam belajar itu, maka kita harus belajar secara rutin, teratur katanya. Jauh-jauh hari. Nggak bisa kita besok ujian, hari ini, malam ini baru belajar. Nggak bisa, ya. Kalau besok baru ujian, malam ini baru belajar, aduh, kan otak kita juga ada masanya terbatas. Nanti gimana? Aduh, nanti otak kita kepanasan, lalu kita kelelahan, lalu stres, lalu kita nggak bisa belajar. Nggak bisa begitu, makanya kalau mau berhasil dalam belajar, nggak bisa hari ini belajar untuk besok. Tetapi yang harus dilakukan adalah rutin. Misalkan hari ini kita sekolah dari pagi sampai siang, lalu kemudian tuition, lalu setelah tuition kita pulang, lalu pulang kita istirahat, nanti sore atau malam kita belajar lagi, kita review, kita ingat lagi, kita pelajari lagi apa yang dari pagi tadi kita sudah pelajari di sekolah. Dan begitu terus setiap hari, baru kita akan berhasil. Bisa ya? Ayo, siapa di antara kita yang suka belajarnya malam ini belajar buat besok ujian? Jangan gitu lagi. Sebab nanti pelajarannya kan makin lama makin susah, makin banyak. Aduh, otak kita bisa panas dan seterusnya ya. Tapi belajarlah setiap hari, direview lagi setiap hari. Itu akan membuat kita berhasil. Atau ada juga yang bilang cara belajar yang bisa membuat kita berhasil adalah dengan teratur. Teratur. Waktunya belajar ya belajar. Waktunya main, main. Waktunya istirahat, istirahat. Waktunya makan, makan. Jangan tidak teratur. Waktunya belajar, kita main. Waktunya makan sambil main. Waktunya istirahat, kita main. Waktunya main, kita main. Loh, kok main terus ya? Masa main terus? Kapan dong belajarnya? Kapan makannya? Kapan istirahatnya? Nah, kalau mau berhasil, harus teratur. Waktunya makan, ya makan. Jangan makan sambil nonton handphone, begitu ya. Jangan makan sambil main, lari-lari, dan lain sebagainya. Waktunya makan, kita makan. Waktunya istirahat juga istirahat. Jangan dipaksa terus main game, main, belajar, dan seterusnya. Waktunya istirahat, istirahat. Supaya badan kita bisa istirahat dan segar lagi. Supaya pikiran kita, otak kita bisa istirahat sebentar, lalu bekerja lagi, belajar lagi, dan seterusnya. Jadi harus teratur, oke? Lalu ada juga yang bilang, katakan, kalau mau berhasil dalam belajar itu, yang ketiga adalah dikatakan, harus sering-sering latihan. Latihan. Ada pelajaran-pelajaran yang susah untuk hanya sekedar dibaca. Matematika. Bagaimana belajar matematika kalau hanya dibaca saja? Enggak. Harus latihan, 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 latihan. Ya. PJOK. Harus latihan, latihan, latihan. Tidak hanya dibaca, oh cara nendang bola itu begini, kakinya harus begini, lalu begini, nggak bisa. Harus latihan, latihan, kan seperti itu. Ada banyak lagi pelajaran yang harus latihan, latihan, latihan.
Nah, ini yang dikatakan orang-orang bagaimana kita mau berhasil dalam belajar. Nah, kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Bagaimana firman Tuhan memberikan nasihat bagi kita agar kita berhasil. Ya, kita belajar dari Daniel. Tahu ya cerita Daniel? Daniel, iya Pak, tahu Pak. Daniel itu yang dimasukin ke gua singa, tetapi dia tidak dimakan oleh singanya. Good. Kalian mengenal kisah Daniel. Oke? Daniel adalah orang buangan dari tanah Yehuda. Dia diangkut, dibuang ke tanah Babel, menjadi budak di sana, menjadi orang buangan di sana. Tetapi perhatikan baik-baik. Di tanah Babel, di negara orang, di tempat pembuangan itu, kalau kita baca Alkitab, kita dapati apa? Daniel menjadi orang yang paling berhasil. Kenapa Bapak katakan Daniel menjadi orang paling berhasil? Karena di Alkitab ditulis Daniel ikut seleksi, dia lulus, dia ikut seleksi lagi, dia lulus, kemudian terus sampailah Daniel kepada jabatan yang paling tinggi di tanah Babel, jabatan kedua setelah raja. Yang paling tinggi pasti raja dong ya. Abis raja ada Daniel. Abis Daniel barulah pejabat-pejabat. Abis pejabat-pejabat barulah karyawan-karyawan, kan gitu. Daniel ini menjadi orang yang paling berhasil di tanah Babel. Nah, maka pertanyaannya, bagaimana Daniel bisa berhasil walaupun dia di tanah pembuangan seperti itu? Harusnya kan dia nggak berhasil nih. Tetapi kenapa Daniel bisa berhasil? Daniel pasal 1 ayat 8a. Daniel pasal 1 ayat 8a. Bapak akan bacakan ya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Bapak ulangi kalimat pertamanya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Ini anak-anak, kunci suksesnya Daniel. Ini rahasianya kenapa Daniel bisa sukses. Daniel bisa berhasil di tanah pembuangan itu sehingga dia bisa menjadi pejabat yang tinggi. Yang pertama, karena Daniel punya ketetapan hati. Daniel punya ketetapan hati, atau apa ya bahasanya? Daniel punya ketetapan hati itu, Daniel punya prinsip dalam hidupnya. Daniel orang yang berpegang pada prinsip. Dan biasanya orang yang berpegang pada prinsip itu adalah orang yang disiplin. Dia tidak mau makan makanan raja, makanan sembarangan. Maka dia disiplin, tidak mau makan makanan yang tidak berguna bagi tubuhnya. Kalau kita kan enggak ya. Kita makanan yang penting kenyang, enak, walaupun tidak sehat. Kan begitu. Daniel orang yang sangat disiplin. Waktunya berdoa, dia berdoa 3 kali sehari. Waktunya dia bekerja. Daniel seorang yang disiplin. Makanya dia bisa berhasil. Lalu yang kedua dikatakan di sini, Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya. Kalau tadi dikatakan yang pertama, Daniel berhasil karena dia disiplin. Yang kedua dikatakan, Daniel berhasil karena dia tidak mau menajiskan dirinya. Atau dalam bahasa yang kita bisa mengerti, Daniel tidak mau melakukan sesuatu yang Tuhan tidak suka. Daniel tidak pernah curang. Daniel tidak pernah berbuat jahat kepada orang lain. Daniel tidak pernah mencelakai orang lain, bahkan dia menolong orang. Daniel hatinya terpaut kepada Tuhan, dia beribadah kepada Tuhan, dia berdoa pada Tuhan, dia melakukan semuanya yang benar. Tidak curang, tidak jahat. Dan inilah keberhasilan Daniel. Makanya anak-anak sekalian, buat kita semua ya yang lagi bersekolah sekarang, bagaimana kita bisa sukses seperti Daniel?
Betul kata ahli-ahli ya, belajarlah yang rutin, atur waktu sedemikian, latihan-latihan. Iya, lakukan semua itu. Dan firman Tuhan hari ini menambahkan apa? Disiplin. Disiplin. Anak-anak semua kalau mau berhasil harus disiplin. Dan yang kedua, jangan curang. Jangan curang, tetapi lakukanlah semuanya dengan benar. Nyontek memang kadang-kadang membuat nilai kita tinggi, tetapi kita yakinlah tidak akan berhasil. Karena ada masanya kita tidak bisa melakukan yang curang. Harus jujur. Tapi kalau kita sudah biasa melakukan dengan benar, kita biasa melakukan dengan jujur, kita pasti berhasil. Oke? Mau berhasil dalam studi? Mau berhasil dalam pelajaran? Dalam PTS, dalam ulangan harian, PAI sampai naik kelas, SMP, nanti SMA, lalu kuliah? Mau berhasil dalam semuanya? Disiplin dan tidak curang. Lakukanlah dengan benar. Dan Tuhan pasti akan memberkati kita sekalian. Ya, selamat berjuang. Dan kiranya kita sukses selalu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kami agar kami bisa menjadi anak-anak yang disiplin. Agar kami menjadi anak-anak yang tidak curang tetapi mau melakukan semuanya dengan benar. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa melakukan firman-Mu, supaya kami bisa berhasil seperti Daniel dalam sekolah kami, dalam studi kami, maupun dalam keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan proses belajar kami dari kelas 1, kelas 2, sampai kelas 6, bahkan nanti SMP, SMA, sampai kuliah. Dan Tuhan pasti akan memberikan kami keberhasilan selalu, karena kami mau belajar seperti yang firman-Mu ajarkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah semua kami, berkatilah masa depan kami. Berkati orang tua kami yang selalu mendukung kami dalam belajar dengan baik. Tuhan memberkati kehidupan mereka, pekerjaan orang tua kami. Berikanlah kesehatan, berikanlah berkat bagi orang tua kami juga ya Tuhan. Berkati juga Bapak Ibu guru kami, supaya bisa mengajar kami dengan sabar, mengajar kami dengan baik, dan Tuhan yang akan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, sukses selalu, disiplin, dan tidak curang, tetapi melakukan seperti yang Tuhan mau. Oke? Shalom.